Shalom para sahabat Discover Simplicity yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami berbagi mengenai kisah hidup Loren Cunningham, pendiri YWAM, Youth with a Mission. Loren Dwayne Cunningham lahir pada 30 Juni 1935 di Taft, California. Beliau merupakan pendiri Gerakan Misionaris Kristen Internasional, Youth with a Mission, YWAM, dan University of the Nations. Warisan keluarganya kaya dengan generasi pendeta Kristen. Orang tua Loren, yaitu Tom and Jewel Cunningham, adalah pendeta gereja Sidang Jemaat Allah yang bermigrasi bersama ketiga anak mereka, Phyllis, Loren, and Janice, saat mereka mulai mendirikan gereja di wilayah Southwest. Loren terpanggil menjadi misionaris saat berusia 13 tahun pada kebaktian remaja di Springdale, Arkansas. Saat itu, setelah ibunya selesai berkhotbah, Loren berlutut pada sebuah altar kayu dan mendapatkan penglihatan Markus 16 ayat 15 mengenai amanat agung. Pada hari itu, setelah kebaktian tersebut, ibunya membelikan Loren sepatu yang dianggap sebagai pertanda konfirmasi dari panggilannya itu. Pada usia 19 tahun, Loren dan kakaknya Phyllis bersekolah di Central Bible College di Springfield, Missouri. Tergabung dengan beberapa rekannya, mereka memulai penginjilan door-to-door di wilayah Ozark. Berangkat dari situlah kemudian gereja Green Hill Community terbentuk dan Loren menjadi pendeta pertama dan tinggal di situ sekitar 1 tahun. Sebuah grup bernyanyi pun dibentuk oleh Loren bersama 4 temannya yang lain dengan tujuan untuk melakukan perjalanan pengabaran Injil dan memobilisasi orang untuk mengabarkan Injil. Pada sebuah musim panas, ketika Loren berkhotbah di sebuah gereja kecil di Pennsylvania, seorang pendeta mudanya memberikan kesan yang kuat padanya. Beliau adalah seorang pria yang energik dan visioner dalam Tuhan. Namanya David Wilkerson. Di mana kemudian pada tahun 1958, David Wilkerson inilah yang memulai Teen Challenge, sebuah program pemulihan kecanduan Kristen di Brooklyn. Loren dan David menjadi teman baik dan persahabatan ini adalah dasar dari banyak kemitraan di masa depan. Pada Juni 1956, tatkala Loren berada di Bahama dengan 4 pemuda lainnya untuk menginjil dan mengumpulkan orang-orang muda bersama-sama menggunakan bakat musik mereka, sekitar pukul 3 sore pada hari Rabu itu, beberapa hari sebelum ulang tahunnya yang ke-21, Loren berlutut di samping tempat tidur di kamar tamu yang berperabotan sederhana milik tuan rumah yang menerima para misionaris muda ini. Saat itu Loren bertanya kepada Tuhan tentang pesan apa yang akan dia sampaikan malam itu. Kemudian saat Loren melihat ke tembok putih, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Seperti menonton film, Loren melihat ombak di peta. Ombak di garis pantai dari benua di peta dunia itu bergerak lebih besar dan lebih besar hingga menutupi daratan. Gelombang-gelombang ini kemudian berubah menjadi orang-orang muda yang pergi ke setiap benua dan membagikan Injil. Visi inilah yang mengilhami YWAM yang kemudian dikenal sebagai gerakan yang memberikan kesempatan bagi pemuda Kristen untuk menjadi misionaris setelah menyelesaikan sekolah menengah, dan itu terbuka bagi denominasi apapun. Loren mendirikan YWAM di Lausanne, Swiss pada tahun 1960 dan pada 1963 Darlene ikut bergabung dan nantinya kemudian menikah dengan Loren pada 14 Juni 1963. Sejak saat itulah hingga kini, YWAM telah menjadi salah satu organisasi misi Kristen terbesar di dunia. YWAM menitik beratkan pada panggilan penginjilan untuk orang-orang muda dalam masa waktu jangka pendek yang melakukannya secara sukarela tanpa digaji, terbuka untuk semua denominasi, baik untuk orang barat maupun non-barat, karena Loren percaya bahwa setiap orang Kristen adalah misionaris. Perlu adanya deregulasi misi. Dengan kata lain, menurut Loren, kita perlu mengubah cara kita memandang dan menjalankan misi. Misi dapat dilakukan di mana saja, bahkan di pasar sekalipun. Loren mengatakan ketika orang Kristen melakukan itu semua,
maka kita akan dapat menyelesaikan amanat agung. Pada tahun 1978, Loren mendirikan University of the Nations di Kailua Kona, Hawaii bersama Darlene dan Howard Malmstad. Universitas ini didirikan dengan Loren Cunningham sebagai presiden, Howard Malmstad sebagai rektor akademik, dan Darlene Cunningham sebagai direktur operasi. Tim pun bekerja sama dengan kekuatan gabungan dari para pendiri. Loren memberikan visi dan menjadi PR di dalam dan di luar YWAM dan membentuk DNA serta keseluruhan isi. Howard memberi struktur, wawasan, dan pengembangan keunggulan akademik, sementara Darlene mempertajam pembentukan kehidupan berkomunitas dan DNA-nya. Loren menggambarkan sinergi ini sebagai Howard bagaikan otaknya, Loren menjadi mulutnya, dan Darlene menjadi tangan dan hati universitas ini. Universitas ini didirikan atas dasar 2 Petrus 1 ayat 5-8. Kehidupan Loren telah dikhususkan untuk membagikan Injil kepada setiap bangsa. Dia melakukan perjalanan terus-menerus ke 30-40 negara setiap tahun. Hidupnya adalah menjangkau orang-orang muda dimanapun dunia mereka berada dengan kabar baik. Kerinduan Loren adalah setiap rumah dapat memiliki Alkitab, karena menurutnya Tuhan dapat dan telah menggunakan firman-Nya dan prinsip-prinsip firman-Nya untuk mengubah bangsa-bangsa. Loren percaya bahwa saat kita menaburkan Alkitab ke dalam lebih banyak kehidupan, kita akan melihat pandangan dunia orang dan bangsa diselaraskan kembali. Alkitab akan mengubah pemikiran, nilai, dan perilaku mereka. Loren sebenarnya bisa menjadi orang kaya jika dia mau. Dia adalah penulis yang berprestasi dan pembicara publik yang terkenal di dunia. Tetapi Loren menyumbangkan royalti bukunya ke YWAM dan dia tidak memungut biaya berbicara atau meminta honorarium. Loren tumbuh dalam keluarga dengan sumber daya keuangan yang terbatas. Namun, orang tua Loren memberikan 30% dari pendapatan mereka untuk misi luar negeri. Teladan orang tuanya lah yang menjadi dasar kemurahan hati Loren sendiri dan juga menjadi dasar kebijakan keuangan YWAM. Misionaris dalam YWAM tidak menerima gaji. Mereka percaya kepada Tuhan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Is That Really You, Lord? Adalah buku pertama yang ditulis Loren, menceritakan tentang kelahiran YWAM dan masa pertumbuhan awal yang didasarkan prinsip mendengar suara Tuhan. Buku tersebut hingga Januari 2020 sudah diterjemahkan ke dalam 110 bahasa di dunia. Loren dan istrinya saat ini tinggal di Kona, Hawaii dan merupakan anggota tim kepemimpinan YWAM Global dan menyandang gelar Founders of the Mission. What I saw in 1956, in June, on a Wednesday, I was at a missionary's home there in the Caribbean, and I was praying about a group I was to preach to tonight of young people. And that's when I saw this whole vision, because I'm wide awake, I'm kneeling by the bed, and I'm seeing this whole vision of waves. And it was topographical and it's global. And I seeing these waves coming into continents. And so that I saw, and then it turned into young people from everywhere going everywhere. And I'm seeing all this picture, and it was massive, it was millions. And then I didn't know, because I didn't think about YWAM. I thought God's going to do something. And I want to catch this.